berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri. Yeah. Halo bro, apa namanya? Ada waktu nggak nih? Ada sesuatu yang pengen saya ceritakan ke jenengan ini. Masalah biasa ngajar di kelas saya itu. Iya, oh iya ya, kayaknya kok serius banget toh Pak Bowo. Oh ya, kebetulan ini saya juga lagi longgar, lagi free. Baru aja selesai ngajar ini. Ayo kita gazebo aja. Oh iya Gazebo ya, aja. oke. Kita cari Nyaman, tempat ya ya. yang nyaman ya. Oke. Ini nanti jenengan ngajarnya jam berapa ini nanti setelah ini? Masih siang. Ini kebetulan ada free 2 JPL ini. Oh, 2 jam ya ini bisa ya. Jadinya ya. Oke. Jadi nanti bisa ngobrol santai. Gimana Pak Bowo, ada apa? Kayaknya serius banget ini. Biasa ini kan apa namanya? Saya tadi kan habis ngajar kelas 10 TKR 1. Di sana kan muridnya ada 32 anak. Tadi itu ini kan sebenarnya sudah selesai praktek. Iya. Harusnya ketika anak selesai praktek itu kan minggu yang lalu praktek kan harusnya seminggu kemudian mengumpulkan laporan praktek. Harusnya sudah saya beri kesempatan membuat laporan prakteknya itu bisa menggunakan berbagai cara, ada yang ditulis sendiri ataupun nanti diketik pakai komputer itu sudah boleh. Tapi kenyataannya yang ngumpul itu baru 6 anak dari 32 anak itu. Jadinya itu coba berapa ini, berapa persen? Kalau di persen ini kan 6/32 itu baru sekitar nggak ada 10% itu. Nah, itulah padahal saya kan mau menilai berdasarkan laporan yang mereka kumpulkan, sehingga anak-anak yang nggak ngumpulkan ini terpaksa tadi saya panggil, kemudian saya tanya kenapa tidak mengumpulkan seperti itu. Kok saya simpulkan kok anak-anak ini kok tambah males ya sekarang ini. Kira-kira di kelas jenengan apakah seperti itu di 10 TKR 1 itu? Atau mungkin ada cara untuk menyelesaikan itu ya kira-kira? Saya kok malah pengen berdiskusi dengan itu kaitannya. Pak Angga. Oh, gitu Pak Bowo. Jengkel ini ceritanya. Iya. Kondisi seperti itu. Jadi di sini Pak Bowo ingin kondisi murid-murid yang tidak mengumpulkan tugas ya. Ya sudah ada yang mengumpulkan tapi intensitasnya hanya masih sedikit. Jadi nanti temanya ini tentang itu ya, ngatasi biar anak-anak itu laporannya bisa on time gitu ya Pak? Ya betul sekali itu. Jadi pengennya itu ya saya kalau minggu kemarin laporan, seminggu kemudian laporan itu ada. Biar apa? Biar nanti saya memeriksanya bisa segera mungkin. Karena untuk mengetahui kompetensi anak saya bisa lihatnya juga salah satunya dari laporan yang mereka kumpulkan. Nggak ada laporannya ya otomatis saya nggak bisa analisis ini anak ini bisa nggak. Kan gitu kan kalau biasanya kita lakukan. Sekali. Ya idealnya seperti itu Pak Bowo. Keinginan ideal dari Pak Bowo kan anak-anak itu, murid-murid itu bisa mengumpulkan laporan itu tepat waktu. Ya itu, pengennya itu sederhana itu aja. Mungkin ada yang pernah di permasalahan khusus atau hal yang membuat anak-anak itu kok banyak yang terlambat itu kira-kira dari menurut pandangannya Pak Bowo apa itu? Saya pernah bertanya ke 2 anak ya yang sudah mengumpulkan itu. Kapan kamu kerjakan laporan ini? Ya Pak. Setelah selesai, misalnya hari Rabu selesai ya hari Kamisnya langsung saya kerjakan sehingga hari Rabu minggu depannya sudah selesai. Nah, kemudian saya juga bertanya ke anak yang belum selesai itu. Ternyata anak yang belum selesai itu banyak sekali kegiatannya. Ada yang ikut OSIS, ada yang ikut Pramuka, Dewan Ambalan, ada yang ikut Saka Wira Kartika, itu ada Saka Pramuka yang ada di sekolah kita. Kemudian juga dia ikut kegiatan di rumah, Karang Taruna dan sebagainya itu. Wah, itu keren. Iya, sebenarnya anaknya itu sebenarnya bagus anak-anaknya, tapi kok ternyata dari banyak kegiatan itu malah justru kadang-kadang menghambat pembuatan laporannya yang ada hubungannya dengan pelajaran saya itu. Seperti itu.
Itu masalahnya. Iya. Nah, identifikasi saya dari dua itu. Dari anak yang sudah mengumpulkan sama anak yang belum mengumpulkan, seperti itu. Jadi dari Pak Bowo itu keinginannya kan tadi biar on time, tapi ternyata setelah ada Pak Bowo mencari informasi ya, ternyata ada beberapa dan dominannya itu ada di kesibukan siswa ternyata juga luar Iya, biasa. Nah, iya. dari kesibukan itu, dari idea misalnya kalau saya memberikan skala itu Pak dari 1 sampai 10, kondisi saat ini tuh berapa toh di murid-murid yang kelas TKR 1 ini? Ya 6 menuju 10, Mas. 6 menuju 10. 6. Idealnya berapa Pak? Ya paling tidak 8 lah, itu 8 9 itu sudah bagus sekali. Nanti apa namanya, kita melihatnya dari segi yang lain untuk menilai dari prakteknya, mungkin dari komunikasinya dengan Bapak Ibu guru juga bisa dari situ. Dari poin atau skala 8 itu kan ada potensi yang seperti yang Pak Bowo sampaikan tadi. Iya. Nah, ternyata kan ada potensi. Mungkin dari hal ini terkait laporan yang belum tepat pengumpulannya. Mungkin ada yang solusi sendiri dari Pak Bowo, sebenarnya mungkin sudah berpikir apa itu, atau mungkin ada trik atau teknik lain apa mungkin yang sudah Pak Bowo mungkin belum dieksplor gitu yang ada nggak kira-kira? Justru saya itu dapatnya ide dari Pak Angga. Saya lihat di ruang kerja Pak Angga itu kan ada tempelan-tempelan itu kan. Ada tempelan-tempelan. Hari Senin ngerjakan apa, hari Selasa ngerjakan apa, rapi sekali kan itu. Saya ketika lihat lewat itulah. Kemudian saya kepikiran Pak Angga. Bagaimana kalau anak itu saya buatkan semacam jadwal individual lah. Misalnya saya buat kalau Senin dia ngapain aja. Ini pas di rumah itu ya. Selasa ngapain aja. Istilahnya latihan memanajemen waktu dengan jadwal. Jadi saya buatkan jadwal, kemudian anak ini menyusun jadwalnya sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Kemudian harus ada jadwal mengerjakan laporan di situ. Misalnya di setiap hari Jumat atau hari Sabtu ada jadwal mengerjakan laporan. Sehingga antara kegiatan yang di sekolah, khususnya pelajaran dengan kegiatan yang lain, itu kan tidak ada yang hilang seperti itu. Artinya mereka bisa memanajemen waktu dengan baik. Itu yang pertama, saya punya ide seperti itu. Jadi tinggal bikin aja jadwal, kotak-kotak itu, Senin kosongi, Selasa kosongi, Rabu kosongi, kemudian nanti biar anak mengisi kegiatannya seperti itu. Kira-kira gimana itu kalau menurut? Menarik sekali. Iya, menarik. Sebenarnya ide yang sudah disampaikan Pak Bowo tadi itu menarik sekali. Mana gambaran juga buat saya itu. Untuk saya aplikasikan juga ke anak-anak ini, ke saya sendiri juga, itu bagus itu. Kemudian ide yang ternyata sudah dimunculkan Pak Bowo ini, kira-kira mau direalisasikan atau cukup hanya sebagai bahan diskusi ini saja menurut Pak Bowo? Ya harus direalisasikan nanti. Mantap. Iya, nanti akan saya coba. Ini kan kalau buat semacam jadwal ini kan mudah saja nih. Nanti habis ini saya kerjakan selesai nih. Gimana kalau misalnya saya itu merencanakan kan saya ngajarnya itu seminggu 2 kali. Ini hari ini, hari Jumat, kemudian sama hari Selasa. Nah, mungkin nanti besok ketika saya ngajar hari Selasa, nanti akan saya langsung bagikan ke Selasa minggu depan ya, ini kan hari Jumat. Ini Selasa minggu depan, nanti akan saya sampaikan ke anak dan nanti bisa foto saja lah yang jadwalnya itu biar ditempel di kamarnya nanti pas di rumah misalnya. Kemudian nanti buktinya itu difoto. Oh, ternyata dia sudah menjadwalkan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan waktunya sendiri-sendiri. Kemudian nanti saya tinggal nagih aja bagaimana hasilnya di minggu-minggu berikutnya seperti itu. Itu kalau rencana saya seperti itu. Kira-kira terlalu mepet enggak itu kira-kira? Enggak, sebenarnya kalau untuk jadwal, kalau untuk anak-anak, jadi modelnya itu mungkin seperti lapor diri gitu ya Pak. Jadi istilahnya kalau lapor diri itu lebih ke nanti dikira di kepolisian nanti. Jadi untuk berlatih manajemen waktu, manajemen diri anak-anak gitu ya. Iya, seperti itu. Gagasan yang luar biasa Pak. Kalau untuk pelaksanaannya rencana minggu depan ya Pak? Iya, jadi minggu depan. Minggu ini saya buat
jadwal itu tadi yang kosongan tadi draftnya, kemudian minggu depan saya lakukan pas ketemu anak-anak ini pas hari Selasa seperti itu. Dari kalau besok sudah melaksanakan rencana kegiatan itu komitmennya apa Pak kira-kira untuk Pak Bowo sendiri atau untuk murid itu ada nggak komitmennya gitu kira-kira seperti apa? Ya nanti kita yang pertama setelah kita sosialisasikan ini loh kamu saya kasih draft jadwal ini silakan diisi sesuai dengan kegiatanmu masing-masing. Kemudian seminggu berikutnya sambil saya cek apakah anak ini sudah melaksanakan jadwal itu dengan betul atau tidak, termasuk laporan itu tadi yang paling utama. Laporannya sudah dikerjakan apa belum dan seterusnya. Nah, nanti dari laporan yang ada ataupun hasil dari pelaksanaan dari jadwal yang direncanakan tadi nanti kita evaluasi bersama dan kita buat sebagai sebuah istilahnya ya komitmen bersama agar anak-anak itu tertib terhadap jadwalnya masing-masing seperti itu. Jadi tetap ada komitmennya ya Pak di akhir nanti seperti apa. Bagus sekali Pak, luar biasa. Dan ini saya juga pengen itu nanti setelah kegiatan ini terlaksana nanti hasilnya saya juga dibisikin loh Pak. Iya. Wah menarik sekali ini. Seperti itu. Iya. Gitu Pak Bowo, mungkin ada yang masih ingin dikeluarkan lagi unek-uneknya ada Mas. Ya, sebenarnya nanti kalau anaknya ini sudah laporan itu sudah terkumpul sebenarnya secara umum nanti selesai nih masalahnya. Kalau kualitas laporan nanti kan saya bisa mengukurnya digunakan untuk menilai saja. Kemudian nanti kalau yang kurang nanti saya masukkan di pembelajaran yang saya ampu seperti itu. Kayaknya menarik sekali diskusi dengan jenengan itu. Akhirnya saya ketemu idenya dari jenengan, saya explore, kemudian saya lakukan ini. Insya Allah nanti semoga bermanfaat untuk anak-anak saya. Tidak hanya 6 yang ngumpulkan jadinya ini. Iya, skalanya naik ya Pak. Iya, seperti itu. Terima kasih Pak Bowo, diajak diskusi ternyata membuka wawasan baru juga buat saya untuk menerapkan hal yang tadi istilahnya apa kalau saya menyebutnya lapor diri ya Pak. Iya. Mungkin bisa juga menjadi sebuah pembiasaan di kelas saya Pak, luar biasa. Mungkin dari obrolan ini sudah mendingan ya Pak, sudah plong ya. Iya sudah paling tidak ada solusi untuk menyelesaikan masalah yang saya rasakan tadi Pak. Jangan lupa PR-nya besok saya dikasih bocorannya hasilnya seperti apa. Menarik sekali. Nanti sekitar 2 minggu lagi ya nanti kita evaluasi, kemudian nanti ya kita diskusi bareng nanti kira-kira hasilnya itu mandi atau tidak. Kalau kayak obat itu mandi atau tidak nanti. Dan saya yakin ini insya Allah bermanfaat bagi anak-anak seperti itu. Iya, amin, semoga seperti itu. Gitu Pak Bowo. Siap. Ini sudah agak siang. Yuk kita ke kantin ya. Oh iya, oke. Terima kasih ya Pak Angga. Sama-sama. Iya, saya juga terima kasih. Monggo.